Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Ayu Setiawati NPM 2111060016, Lutfiana Agustin NPM 2111060127, dan Yulia Anggraini NPM 2111060160 dengan dosen pengampu Ibu Nopitasari MSI. Kami di sini akan menjelaskan materi tentang integral substitusi dan integral trigonometri lanjutan beserta substitusi integral bentuk akar dan integral parsial. Integral substitusi. Integral substitusi adalah metode penyelesaian masalah melalui integral dengan cara substitusi kepada bentuk yang lebih sederhana. Bentuk sederhana yang dimaksud adalah berkaitan dengan turunan suatu variabel. Berikut adalah rumus umum integral substitusi. Integral f dikali gx, g aksen x, dx sama dengan integral fu du. Berikut adalah contoh soal dari integral substitusi. Nomor 1, integral 12x dikali 6x min 5 pangkat 3 dx. Yang pertama kali dikerjakan yaitu kita harus membuat pemisalan. Misal, U sama dengan 6x min 5, du per dx sama dengan 12x, dx sama dengan 1 per 12x du. Penyelesaiannya, integral 12x dikali 6x min 5 pangkat 3 dx sama dengan integral 12x dikali u pangkat 3 dikali 1 per 12x du sama dengan integral u pangkat 3 du. Kemudian kita mengubah integralnya menjadi 1 per 3 ditambah 1 U pangkat 3 ditambah 1 ditambah C sama dengan 1 per 4 dikali 6x min 5 pangkat 4 ditambah C. Jadi hasil dari integral 12x dikali 6x min 5 pangkat 3 dx adalah 1 per 4 dikali 6x min 5 pangkat 4 ditambah C. Berikut adalah contoh soal yang kedua. Integral 2x dikurang 1 dikali 2x pangkat 2 dikurang 2x ditambah 5 pangkat 5 dx. Misal, U sama dengan 2x pangkat 2 dikurang 2x ditambah 5. du per dx sama dengan 4x dikurang 2, dx sama dengan 1 per 4x dikurang 2 du. Penyelesaiannya, integral 2x dikurang 1 dikali 2x pangkat 2 dikurang 2x ditambah 5 pangkat 5 dx sama dengan integral 2x dikurang 1 dikali u pangkat 5 dikali 1 per 4x dikurang 2 du sama dengan integral 2x dikurang 1 dikali u pangkat 5 dikali 1 per 2 dikali 2x dikurang 1 du sama dengan integral 1 per 2 dikali u pangkat 5 dikali du sama dengan 1 per 2 dikali 1 per 5 ditambah 1 u pangkat 5 ditambah 1 ditambah c sama dengan 1 per 2 dikali 1 per 6 u pangkat 6 ditambah c menjadi 1 per 12 dikali 2x pangkat 2 dikurang 2x ditambah 5 pangkat 6 ditambah c. Contoh soal yang ketiga, integral x pangkat 2 akar 2x pangkat 3 ditambah 1 dx. Misal, u sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 1, du per dx sama dengan 6x pangkat 2, dx sama dengan 1 per 6x pangkat 2 du.
Penyelesaiannya, integral x kuadrat akar 2x pangkat 3 ditambah 1 dx sama dengan, untuk mempermudah pengoperasiannya, kita harus mengubah bentuk akar menjadi bentuk kuadrat terlebih dahulu, yaitu integral x kuadrat dikali 2x pangkat 3 ditambah 1 pangkat 1 per 2 dx sama dengan integral x kuadrat ditambah u pangkat 1 per 2 dikali 1 per 6x pangkat 2 du sama dengan integral 1 per 6 u pangkat 1 per 2 du sama dengan 1 per 6 dikali 1 per 1 per 2 ditambah 1 dikali u pangkat 1 per 2 plus 1 ditambah c sama dengan 1 per 6 dikali 1 per 3 per 2 u pangkat 3 per 2 ditambah c sama dengan 1 per 6 dikali 2 per 3 dikali U pangkat 3 per 2 ditambah C sama dengan 1 per 6 dikali 2x pangkat 3 ditambah 1 pangkat 3 per 2 ditambah C. Materi yang selanjutnya yakni integral trigonometri. Integral trigonometri atau lebih dikenal dengan integral fungsi trigonometri adalah integral yang memuat fungsi trigonometri, di mana integral merupakan inverse atau kebalikan dari turunan fungsi. Dalam proses menentukan integral trigonometri, tentu tidak jauh berbeda dengan integral tak tentu dan integral tentu. Rumus-rumus dasar integral trigonometri. 1. Integral sin x dx sama dengan min cos x plus c. 2. Integral cos x dx sama dengan sin x plus c. 3. Integral secant pangkat 2x dx sama dengan tan x plus c. 4. Integral secant x tan x dx sama dengan secant x plus c. 5. Integral cosecant x kotangen x dx sama dengan min cosecant x plus c. 6. Integral cosecant pangkat 2x dx sama dengan min kotangen x plus c. 7. Integral tan x dx sama dengan len nilai mutlak secant x plus c. 8. Integral secant x dx sama dengan len nilai mutlak secant x plus tan x plus c. 9. Integral cosecant x dx sama dengan len nilai mutlak cosecant x min kotangen x plus c. 10. Integral kotangen x dx sama dengan len nilai mutlak sin x plus c. Selanjutnya rumus-rumus tambahan. Rumus-rumus tambahan ini didapatkan dari identitas trigonometri. 1. 1 plus tan pangkat 2x sama dengan secant pangkat 2x. 2. 1 plus kotangen pangkat 2x sama dengan cosecant pangkat 2x. 3. Sin pangkat 2x sama dengan 1 per 2 min 1 per 2 cos 2x sama dengan 1 min cos pangkat 2x. 4. Cos pangkat 2x sama dengan 1 per 2 plus 1 per 2 cos 2x sama dengan 1 min sin pangkat 2x. Syarat pemisalan perkalian adalah sin dan cos dan sudut harus sama, yakni 1. Pangkat genap dan ganjil yang dimisal pangkat genap. 2. Pangkat ganjil dan ganjil yang dimisal yang terbesar. Contoh 1. Integral cos 5x dx sama dengan titik-titik. Integral cos sama dengan sin 5x plus c. Untuk integral 5x, di depan x terdapat konstanta 5, jadi dikalikan 1 per 5. Hasil dari integral cos 5x dx sama dengan 1 per 5 sin 5x plus c. Contoh 2. Integral sin dalam kurung 5 min 2x dx sama dengan titik-titik. Integral sin sama dengan min cos. Di depan x terdapat konstanta min 2, maka dari itu min
sama dengan 1 per min 2 cos dalam kurung 5 min 2x plus c. Hasilnya 1 per 2 cos dalam kurung 5 min 2x plus c. Contoh ketiga. Integral sin pangkat 2 6x dx sama dengan titik-titik. Di dalam integral trigonometri tidak dapat asal-asalan, harus sesuai dengan bentuk rumus yang ada. Sedangkan sin pangkat 2 tidak terdapat di dalam rumus, maka dari itu harus dirubah ke dalam pangkat 1 menggunakan rumus tambahan. Di mana sin pangkat 2 sama dengan 1 per 2 min 1 per 2 cos 2x. Jadi pemisalannya menjadi integral dalam kurung 1 per 2 min 1 per 2 cos 12x dx. Mengapa bisa menjadi 12x? Itu didapatkan dari prinsip sudut asli dikali dengan 2. Hasilnya 1 per 2x min 1 per 2 dikali 1 per 12 sin 12x plus c. 1 per 12 didapatkan dari di depan x terdapat konstanta 12, jadi berubah menjadi 1 per 12. Jadi hasil akhirnya adalah 1 per 2x min 1 per 24 sin 12x plus c. Substitusi integral bentuk akar. Bila integral memuat bentuk faktor berbentuk akar pangkat n ax plus b, maka kita dapat menyelesaikan integral dengan menggunakan substitusi u sama dengan akar pangkat n ax plus b. Suatu integral dengan integral dalam bentuk akar tapi bukan merupakan suatu suku banyak tetapi merupakan fungsi eksponen. Misal u sama dengan akar pangkat n1 plus e pangkat x. Maka gunakan substitusi u sama dengan akar pangkat n1 plus e pangkat n atau x sama dengan 1n dalam kurung u pangkat n diambil 1. Contoh soal integral x akar x plus 1 dx. Jawab. Di sini kita misalkan akar x plus 1 itu sebagai u dan x plus 1 sama dengan u kuadrat, x sama dengan u kuadrat min 1 dan kita rumuskan dx. Maka ketemunya 2u dikali du. Untuk menentukan hasil kita substitusikan soal terlebih dahulu, yaitu integral dalam kurung u kuadrat diambil 1 u dikali 2u dikali du. Dari pernyataan di atas kita memiliki dua konstanta, maka konstantanya dipindahkan ke bawah menjadi di depan integral. Jadi 2 integral dalam kurung u kuadrat diambil 1 u kuadrat dikali du. Sama dengan 2 integral u pangkat 4 min u pangkat 2 du. Lalu diintegralkan maka ketemunya 2 dalam kurung u pangkat 5 per 5 diambil u pangkat 3 per 3 plus c. Lalu sama-sama kita kalikan maka ketemu hasil sama dengan 2 per 5 akar dalam kurung x plus 1 pangkat 5 min 2 per 3 akar dalam kurung x plus 1 pangkat 3 plus c. Integral parsial. Integral parsial sebagian berdasarkan pada turunan suatu fungsi hasil kali. Disebut integral parsial karena sebagian bentuk dilakukan operasi turunan sebagai operasi integral. Jika kita tidak dapat menyelesaikan integral suatu fungsi dengan substitusi, maka mungkin dapat diselesaikan dengan metode substitusi ganda atau integral parsial. Misalkan u sama dengan u dalam kurung x, v sama dengan v dalam kurung x, dan y sama dengan u dikali v. Berdasarkan rumus turunan diperoleh y sama dengan u dikali v ditambah u dikali v. Maka jadi dy per dx sama dengan du per dx ditambah u dv per dx. dy sama dengan v dikali du ditambah u dikali df. Dengan mengintegralkan masing-masing ruas pada persamaan di atas diperoleh integral dy sama dengan integral v dikali du ditambah u dikali dv. Y sama dengan integral v dikali du ditambah u dikali v sama dengan integral v dikali du ditambah u dikali dv. Jadi integral u dikali dv sama dengan u dikali v diambil integral v dikali du. Jadi rumus integral parsial adalah integral u dikali dv sama dengan u dikali v diambil integral v dikali du. Pada rumus di atas biasanya dalam soal kita memiliki bilangan u dan dv.
Bilangan U akan diturunkan menjadi DU, sedangkan DV akan diintegralkan menjadi bilangan V, sehingga akan menemukan 4 bilangan yang akan dimasukkan ke dalam rumus integral parsial, sehingga nilai dari integral U dikali DV sama dengan U dikalikan dengan V dikurangi integral V dikali DU. Contoh pertama, integral X dikali dalam kurung 2X plus 1 pangkat 5 dx. Jawab. Misal, U sama dengan X. X diturunkan menjadi 1 dx, jadi DU-nya 1 dx. DV-nya sama dengan dalam kurung 2X plus 1 pangkat 5 dx. Untuk menentukan V, kita integralkan dulu df-nya. Maka ketemu hasil 1/6 dalam kurung 2X plus 1 pangkat 6 1/2. Langkah kedua, selesaikan rumus dengan menerapkan persamaan-persamaan. Lalu kita masukkan ke dalam rumus, sama dengan X 1/12 dalam kurung 2X plus 1 pangkat 6, diambil integral 1/12 dalam kurung 2X plus 1 pangkat 6 dx. Lalu kita turunkan dan kita integralkan. Sama dengan 1/12X dalam kurung 2X plus 1 pangkat 6 diambil 1/12 dikali 1/7 dalam kurung 2X plus 1 pangkat 7 dikali 1/2 ditambah C. Sama dengan 1/12X dalam kurung 2X plus 1 pangkat 6 diambil 1/168 dalam kurung 2X plus 1 pangkat 7 plus C. Contoh kedua, hasil dari integral 2X dalam kurung 3X min 5 pangkat 6 dx adalah. Jawab. Misal U sama dengan 2X, DU-nya sama dengan 2 dx. DV-nya sama dengan dalam kurung 3X min 5 pangkat 6. Untuk menentukan V-nya, diintegralkan terlebih dahulu. V sama dengan integral dalam kurung 3X min 5 pangkat 6 dx. Kita integralkan jadi V sama dengan 1/7 dalam kurung 3X min 5 pangkat 7 1/3. Maka hasilnya menjadi V sama dengan 1/21 dalam kurung 3X min 5 pangkat 7. Langkah kedua, selesaikan dengan rumus. Sama dengan 2X dikali 1/21 dalam kurung 3X min 5 pangkat 7 diambil integral 1/21 dalam kurung 3X min 5 pangkat 7. Lalu kita turunkan dan ada yang kita integralkan. Sama dengan 2/21X dalam kurung 3X min 5 pangkat 7 diambil 2/21 dikali 1/8 dalam kurung 3X min 5 pangkat 8 1/3 ditambah C. Kita jumlahkan maka sama dengan 2/21X dalam kurung 3X min 5 pangkat 7 diambil 2/504 dalam kurung 3X min 5 pangkat 8 ditambah C. Maka akan ketemu hasil 2/21X dalam kurung 3X min 5 pangkat 7 diambil 1/252 dalam kurung 3X min 5 pangkat 8 ditambah C. Demikian penjelasan materi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.